cara membuat tali ronce yang molor ini menjadi tali mati. Ini caranya cukup mudah ya teman-teman. Ini enggak. Halo teman-teman, ini aku habis nandain benang dan ini yang terakhir. Sekarang udah selesai. Ini untuk diameter 40, aku kasih jarak 50 cm biar naganya nggak terlalu berat. Mungkin cara menandai benang ini udah nggak asing lagi ya teman-teman, udah banyak yang pakai. Tapi aku akan coba bahas lebih detail lagi kenapa kita udah pakai cara yang sama tapi naga belum maksimal terbangnya. Nanti aku juga akan kasih tahu kalian bagaimana caranya membuat benang yang molor jadi benang mati, jadi lebih enak untuk ditandai. Mungkin yang pertama kita akan bahas mengenai jarak untuk layangan naga. Untuk jarak layangan naga ini bisa kita rumuskan ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu bingung untuk diameter 30 ukuran berapa, 40 berapa, cukup satu rumus saja untuk semua diameter. Untuk merumuskan jaraknya seperti ini teman-teman. Nah ini sebagai contoh, ini ukuran 40 cm ya teman-teman. Ini diameter 40 cm. Untuk jaraknya misalkan ini 40 cm, kalian bisa tambahkan 10 sampai 20 cm. Jadi diameter plus 10 sampai 20 cm itu menurutku jarak yang paling aman ya teman-teman. Jadi nggak terlalu dekat biar angin lebih enak masuknya, layang-layang kita lebih mudah terbang. Sekarang kita coba bikin contoh sederhananya teman-teman. Ini pakai plaster ini. Nah misalkan jaraknya dekat seperti ini, jadi diameter 40, kita kasih juga jarak 40 cm atau lebih pendek 35 cm. Nah itu biasanya yang bagian depan ini akan menghalangi angin untuk menerbangkan yang bagian belakang. Jadi ini lebih susah terbang. Bukan berarti nggak bisa terbang, cuman sedikit lebih susah dibandingkan dengan yang jaraknya lebih panjang. Tapi juga jangan terlalu panjang begini teman-teman, karena kalau panjangan juga menurutku bentuk naga jadi kurang ideal. Jadi kalau untuk jarak, saranku kasih kisaran 10 cm atau 20 cm. Jadi diameter ditambah 10 sampai 20 cm. Sekarang kita bahas mulai jarak yang diameter plus 10 cm sampai yang diameter plus 20 cm. Nah ini tentu saja yang paling mudah terbang yang 20 cm ya teman-teman, karena jaraknya semakin lebar, angin semakin los meniup bagian kepingan belakang. Nah, aku dulu udah pernah membandingkan teman-teman. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu aku bikin naga ukuran diameter 35 cm dan punya temanku kebetulan ukurannya sama 35 cm, 100 keping, letak palang sama, letak tali ronce sama, naik setengah cm dari palang. Cuma punya aku ukurannya diameter plus 10 cm untuk jarak tali roncenya, punya temen diameter plus 15 cm. Nah, jadi punya ukuran 45 cm, punya temen jarak roncenya 50 cm. Ini sama-sama, cuman punya aku lebih ringan teman-teman. Untuk tarikannya lebih ringan, lebih berat punya temen yang ukuran tali roncenya 50 cm. Simpulannya, jika jaraknya semakin panjang, naga akan semakin mudah terbang, tapi juga semakin berat. Nah itu nggak masalah selama tali kita yakin kuat, itu nggak akan jadi masalah. Bisa dimengerti ya teman-teman penjelasanku tadi.
Jadi untuk tali ronce bisa dirumuskan diameter plus 10 sampai 20 cm. Menurutku itu jarak paling aman untuk tali ronce naga. Nah, sekarang kita ke cara untuk menandai tali ronce kita supaya pas. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menandai tali ronce ini biar pas, biar layang-layang naga kita bisa berhasil naik, bisa terbang dengan sempurna. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas tentang rumus jarak tali ronce, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara menandai tali ini supaya pas dan faktor-faktor yang menyebabkan tali ini bergeser atau tidak sama. Nah, jadi pertama kita siapin garis seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau udah kita tentukan jarak roncenya, kita buat tanda garis seperti ini. Dan jika kalian sudah memasang satu tempat, usahakan jangan pindah-pindah. Jadi misalkan kita untuk tali yang sebelah kanan kita pakai sini, nah untuk tali selanjutnya kita pindah tempat, kita bikin tanda baru seperti ini. Nah ini biasanya juga menyebabkan layang-layang kita tali roncenya nggak sama. Jadi usahakan harus di tempat yang sama dari awal sampai akhir. Nah, untuk menandainya ini apalagi pakai benang yang baru ya teman-teman. Nah untuk menandainya kita bikin tanda awal dulu. Nah jadi ketika menandai ini kita harus konsisten ya teman-teman. Jadi kalau misalkan awal kita hanya ikutin seperti ini, nah ini dari awal sampai akhir harus caranya sama, harus diikutin seperti ini sampai selesai. Jangan tanda awal kita ikutin seperti itu, tanda berikutnya kita sedikit tarik seperti ini, baru kita tandai. Nah itu pasti tali akan bergeser. Bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau misal dari awal kita sudah geser sekitar 3 mili, itu kalau 100 keping ke belakang itu pasti gesernya 3 cm. Nah jadi teman-teman harus konsisten dan hafalin tarikan benang kalian. Dan yang kedua, kita harus perhatikan juga benang ketika kita menandai ya teman-teman, jangan sampai benang melintir. Nah misal benang melintir seperti ini, kita paksakan untuk menandainya. Ntar ini aku plaster dulu ya teman-teman biar nggak geser. Sekarang kita coba pelintir 3 kali. 1 2 3. Nah seperti ini baru kita tandai. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman tandanya. Nah sekarang coba kita luruskan benangnya. Nah bisa dilihat di sini teman-teman. Nah bisa dilihat di sini teman-teman. Ini benang juga udah nggak pas dengan garisnya. Semakin banyak pelintiran, ini menyebabkan juga tali bergeser atau tali nggak sama. Nah yang terakhir kita coba pakai fiber ya teman-teman. Nah ini ketika kita menandai, ini lurusnya seperti ini ya teman-teman. Aku plaster dulu biar gak geser. Nah sekarang kita tandai. Ini dulu tanda awal. Sekarang yang sebelah sini kita coba tarik ke atas. Ini sekitar 3,5 cm ke atas. Nah sekarang kita coba ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah di sini bisa dilihat
geser sekitar 2 mili. Nah, jadi kenapa aku kasih tanda seperti ini, silang kecil ini. Nah, ini untuk patokan, jadi dari awal jatuhnya di sini ya sampai akhir harus selesai di sini terus. Jadi ketika menandai benang kadang nggak asikan kita nggak ngelihat, kita asal tarik sampai sini langsung kita tandai tanpa memperhatikan letak senternya benang. Ini juga bisa mempengaruhi ya teman-teman. Jadi ketika menandai benang bisa dikasih tanda plus seperti ini. Untuk patokan dari awal di situ ya sampai selesai di situ, jangan sampai berubah-berubah. Nah, seperti itu tadi teman-teman caranya menandai benang dan faktor-faktor yang menyebabkan benang itu gak sama. Jadi teman-teman usahakan seteliti mungkin, sekonsisten mungkin. Yang terakhir, cara membuat tali ronce yang molor ini menjadi tali mati. Ini caranya cukup mudah ya teman-teman, nggak jauh-jauh dari layang-layang juga. Nah, jadi caranya sebelum teman-teman pakai untuk meronce layangan naga, teman-teman sering-sering aja talinya buat nerbangin layang-layang. Misalkan untuk nerbangin layang-layang sendaren, itu kan layangan nggak terlalu besar aja, tekanannya udah lumayan cukup untuk membuat tali ini mati. Intinya sering-sering dipakai untuk nerbangin layangan, lama-lama ini talinya juga mati. Nah, kalau udah mati baru dipakai untuk meronce layangan naga, itu lebih enak karena elastisitas talinya udah hilang. Jadi untuk nandainya lebih bisa akurat. Oke, mungkin segitu dulu video dariku teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.